Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, emangnya gue pikirin. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan anugerah-Mu. Dan sekarang kami merindukan akan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Samuel pasal 16 ayat 13 demikian. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Saudara-saudaraku, hidup dengan orang sulit adalah sebuah tantangan yang sangat besar bagi orang yang berusaha hidup tulus dan jujur. Orang sulit adalah orang yang selalu berpikir negatif tentang kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan selalu salah di matanya. Orang sulit adalah orang yang selalu berseberangan dengan kita, sekalipun kita ada pada pihak yang benar. Orang sulit adalah orang yang tidak senang melihat kita senang, tetapi akan merasa senang ketika kita sedang dalam kesulitan, bahkan berusaha untuk menambah beban atas kesulitan yang kita alami. Semakin kita merespon apa yang dilakukan kepada kita, maka semakin menjadi-jadi tingkahnya untuk membuat kesulitan kita bertambah-tambah. Dan Anda dapat bayangkan, ketika kita tetap sabar menerima perlakuannya dengan tidak merespon apa yang dilakukannya terhadap kita, ternyata mereka tidak akan berhenti mengusik hidup kita, apalagi jika kita melawan perlakuannya itu. Karena itu, hidup bersama dengan orang sulit membutuhkan seni tersendiri untuk menaklukkannya. Dan hanya orang yang memiliki kebesaran hati dan kelapangan jiwa yang dapat mengalahkannya. Dalam hal ini, saya sangat tertarik dengan sebuah ungkapan. Ketika Anda menyingkirkan ego Anda, maka tidak ada seorang pun yang dapat melecehkan hidup Anda, kecuali Anda yang melecehkan diri Anda sendiri. Ya, ketika orang lain menyebut saya bodoh, lalu saya merespon hal itu dengan marah, maka saya sendiri mempertontonkan kebodohan saya di depan orang itu. Tetapi jika saya merespon perlakuan itu dengan positif dan tetap fokus pada tujuan hidup saya, maka pencapaian akhirlah yang akan memberi jawaban siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Firman Tuhan hari ini menunjukkan seorang yang bernama Simei yang begitu senang melihat Daud terusir dari Yerusalem karena pemberontakan anaknya Absalom. Memang wajar jika Simei merasa senang atas apa yang menimpa Daud, karena Simei adalah kaum keluarga Raja Saul. Tentu Anda bisa bayangkan kata-kata yang keluar dari mulut Simei. Tidak ada yang baik. Pada ayat yang ke-7 tergambar jelas ungkapan penuh laknat, henyalah, henyalah engkau penumpah darah orang dursila. Tidak puas dengan kata-kata, Simei pun melempari Daud dengan batu dan terus menimbulkan debu di depan Daud. Hal ini tentu membuat pengikut Daud naik pitam dan hendak membalaskan perlakuan itu. Namun Daud justru merespon perlakuan itu dengan positif. Bisa jadi apa yang dikatakan Simei itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Tetapi kalaupun itu bukan datang dari Tuhan, maka semua perkataannya akan kembali kepada Simei sendiri. Kira-kira begitulah jalan pikiran Raja Daud. Secara singkat, Daud mau mengatakan bahwa emangnya gue pikirin apa yang diungkapkan dan yang diperlakukan terhadap diriku. Biarin saja, Tuhan sendiri yang melihat semua perlakuannya, dan biarkan Tuhan sendiri yang berperkara. Jikalau Daud memikirkan perkataan-perkataan Simei,
apalagi menyimpannya dalam hati, maka hal itu akan menjadi penghalang baginya untuk kembali ke istana. Dan benar bahwa banyak orang yang gagal meraih mimpi-mimpinya karena mereka sibuk memikirkan perkataan orang lain atas dirinya. Seharusnya perkataan-perkataan yang bertendensi negatif menjadi daya dorong baginya untuk meraih harapannya. Tetapi bagaimana mungkin harapan tercapai jika kita sibuk berurusan dengan orang yang tidak suka melihat orang lain berhasil? Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini kepada Anda. Jangan ambil pusing apa kata orang tentang dirimu. Tetaplah berjalan maju dan gelorakan perjuanganmu dengan iman, sebab Tuhan tidak pernah berpikir buruk tentang hidupmu. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkatimu.